Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan, dan saya berdoa kiranya renungan ini boleh memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mendengar, dan terutama mendengar serta melakukan firman Tuhan itu dengan iman, dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi alat dan pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, apalagi dalam kondisi sekarang ini, di mana pemerintah kita menganjurkan atau menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang hampir sama dengan lockdown di beberapa negara lain. Ini menjadikan kita semua hidup dalam kesulitan, oleh karena kita tidak lagi memiliki kebebasan, baik di dalam hal berusaha, bekerja, terutama apabila pekerjaan kita itu adalah pekerjaan jasa, mengantarkan penumpang, dan juga beberapa usaha baik toko, warung, di mana bagi kita terdampak sepi pembeli, dan juga saudara-saudara yang bekerja di perusahaan yang tidak terlalu besar, maka mengalami atau berakibat pemutusan hubungan kerja atau berkurangnya gaji atau penghasilan kita. Hanya satu hal penghiburan dan kekuatan kita, yakni datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, saya Pendeta Bambang Triyono dari Gereja Gerakan Pentakosta Husana, Ciputat, Tangerang Selatan, ingin membagikan renungan firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat, padat, dan berisi ini boleh memberkati kita semua. Berkenan Bapak Ibu Saudara memberikan like apabila suka, lalu saudara boleh memberi tanda subscribe maupun membunyikan loncengnya, sehingga apabila ada video saya yang lainnya, segera boleh memberikan notifikasi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti video saya selanjutnya di dalam membagikan renungan-renungan firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan saat ini adalah hidup bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam surat Mazmur pasal 54 ayat yang ke-25, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara-saudara, saya hubungkan dengan kitab Wahyu di bagian terakhir Alkitab kita, atau kitab yang ke-66 di dalam Alkitab kita. Wahyu pasal 2 ayat 4 dan ayat 5, di sana dikatakan demikian, saudara sekalian. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya kasih dalam Tuhan, mengapa saudara sekalian? Melalui perikop ini, terutama ayat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 dan ayat yang kelima, Tuhan menginginkan atau menghendaki kita umat-umatnya, terutama para hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, adanya kebangkitan rohani
atau kebangunan rohani dari kehidupan kita. Kita tidak boleh santai-santai, suam-suam kuku, maju tidak, mundur pun orang mengenal kita sebagai orang Kristen atau umat Tuhan. 7 jemaat di dalam kitab Wahyu itu menggambarkan adanya ciri-ciri gereja Tuhan pada sekarang ini, atau gambaran daripada keberadaan aktivitas kondisi gereja-gereja Tuhan pada akhir zaman ini atau pada saat-saat sekarang ini. Saudara sekalian, bahwa tentang gereja-gereja di akhir zaman ini, sadar atau tidak sadar, terasa atau tidak terasa, seringkali kita mendengar dari polemik perdebatan dari para teolog dan hamba-hamba Tuhan, ada gereja yang merasa diri benar, tetapi ada juga yang menuding atau menunjuk gereja lain kurang. Ada yang setia, tetapi ada juga yang tidak setia atau kurang setia. Dan ada yang ditegur, tetapi ada juga yang diperingatkan atau dimotivasi oleh Tuhan. Saudara, lalu apa yang ditegur dan apa yang diperingati oleh Tuhan? Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sudah jelas tadi membaca di dalam kitab Wahyu tadi, yaitu Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat 5 tadi, saudara sekalian, yaitu bahwa ada jemaat-jemaat yang sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ada jemaat yang mulai berkompromi dengan dosa dan kesenangan dunia ini. Ada juga yang hidup dalam kesesatan atau lebih mendengar nasihat-nasihat orang-orang pintar, filsafat-filsafat, dan kurang mendengar atau mengaminkan firman Tuhan. Ada jemaat gereja Tuhan yang suam-suam kuku, yang penting aku sudah terdaftar di salah satu jemaat atau menjadi anggota salah satu gereja. Dan yang lebih parah, saudara sekalian, ada umat-umat Tuhan yang mengalami kematian rohani. Dia masih bergerak, dia masih bekerja, dia masih ngobrol dengan tetangga, dia masih olahraga lari pagi, dia masih beraktivitas, dia masih mengikuti rapat-rapat RT, dia masih belanja dan sebagainya, tetapi dalam hidupnya sesungguhnya seolah-olah seakan-akan tidak memerlukan Tuhan, atau Tuhan tidak pernah dilibatkan di dalam kehidupannya, atau Tuhan dianggap tidak ada. Orang-orang seperti itu berpikir lebih aman apabila di dompetnya ada uang daripada dia merasa aman karena beriman kepada Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan, maka kita aman. Saudara, di dalam rumus kekristenan sesungguhnya, keamanan itu atau rasa aman itu adalah dari kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman. Lalu kita mengaminkan setiap firman Tuhan. Amin. Maka kehidupan kita akan aman. Jadi rumusnya adalah iman plus amin sama dengan aman. Nah, saudara-saudara, apa yang dinamakan kematian rohani itu dan apa penyebabnya? Saudara-saudara, ini seringkali tidak terasa atau tidak dirasa oleh orang-orang yang bersangkutan, tetapi harus sungguh-sungguh diperhatikan dan diwaspadai oleh setiap kita umat-umat Tuhan, terutama oleh setiap pelayan Tuhan. Penyebabnya adalah kematian rohani ini adalah dosa. Dosa yang menghambat atau mengganggu aktivitas kerohanian dari umat-umat Tuhan dan hamba Tuhan tersebut, sehingga kelihatannya
sepertinya dia hidup dan beraktivitas, tapi sesungguhnya dia mati rohani, tidak memerlukan Tuhan, malas beribadah, malas berdoa, malas memuji Tuhan. Saudara-saudara, kematian rohani itu akibat dari putus hubungan dengan Tuhan. Putus hubungan dengan Tuhan itu akibat dari dosa kita. Karena Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan membenci dosa. Saudara-saudara, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bukan berarti tidak bisa terjadi pada orang-orang yang masih rajin beribadah atau rajin melayani para pelayan Tuhan. Itu bisa saja mati rohani. Mereka rajin beribadah ke gereja, rajin melayani, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Bisa saja orang-orang tersebut melakukan kegiatannya seolah-olah rohani, seolah-olah baik, seolah-olah memberkati. Dan ternyata Tuhan tahu bahwa di tengah-tengah aktivitas pelayanannya, pengiringannya kepada Tuhan, dia masih melakukan dosa yang merupakan kecemburuan bagi Tuhan. Dalam arti, saudara sekalian, kehidupannya tidak mau bertobat dan tidak mau menghiraukan teguran dari Tuhan. Masih tetap meremehkan firman Tuhan. Tidak mau bertobat dan tidak mau mengakui dosa-dosanya. Tidak mau berubah. Dan orang tersebut tentunya dengan ciri-ciri atau indikasi seperti itu, saya menyebutnya bahwa orang tersebut sudah mengalami kematian rohani. Apa teguran dari Yesus Kristus kepada orang-orang yang mati rohani? Mati rohani juga berarti dia hidupnya ada kesombongan rohani, seolah-olah beribadah tetapi nilainya 0 di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menegur orang-orang yang menekankan ibadah tetapi perilakunya 0 atau masih hidup di dalam dosa. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 27, saudara sekalian, di sana dituliskan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang-tulang, penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran." Saudara, mengerikan ya, kalau indikasi seperti ini teguran Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, para pemuka agama itu, pelayan-pelayan Tuhan itu, ada di dalam kita, ada di dalam pemirsa. Mengerikan, saudara sekalian. Aduh, betapa ngerinya. Saudara, ayat firman Tuhan ini adalah kecaman dari Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi. Notabene mereka adalah guru-guru atau rabi agama, tokoh-tokoh agama, atau pemimpin-pemimpin agama, atau pemuka-pemuka agama. Dan saudara sekalian, tentu juga ini berlaku bagi kita umat-umatnya karena kita masih memiliki kredo tentang Alkitab sebagai firman Tuhan. Alkitab yang dikanonkan menjadi atau kita imani sebagai firman Tuhan. Ayat ini, Matius pasal 23 ayat 27 juga teguran keras buat kita, buat saya, saudara sekalian. Seperti dari luarnya memang bersih tampaknya, kuburan itu dilabur putih, luar biasa. Apalagi kalau dibangun dari keramik, dari marmer, tetapi di dalamnya ternyata hanya tulang belulang dan berbagai jenis kotoran, saudara sekalian. Ngeri ya, saudara sekalian. Sungguh memprihatinkan, sungguh mengerikan. Dikatakan orang-orang yang munafik seperti itu, orang-orang yang
tadi saya katakan sebagaimana saya katakan tadi, yaitu mengalami kematian rohani, saudara sekalian, itu seperti kuburan yang di luar kelihatannya bersih, kelihatan baik-baik saja, it's okay, menarik, nyaman dipandang, masih beraktivitas, masih bekerja, masih berusaha, masih menyanyi, memuji Tuhan, masih melayani, masih menjadi anggota gereja, masih menjadi anggota majelis, masih menjadi pendeta, masih menjadi menggembalakan pemimpin gereja. Sungguh ngeri. Tuhan tahu kita, siapa kita, saudara sekalian. Saudara, meskipun saudara sekalian beranggotakan menjadi anggota gereja, meskipun orang-orang mengetahui identitas saudara sebagai orang Kristen umat Tuhan, meskipun keluarga kita adalah keluarga Kristen dan dari kecil kita memang di dalam keluarga besar Kristen, meskipun saudara-saudara pendeta atau gembala sidang, saudara sekalian, tetapi jikalau kita tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kehidupan kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, dan pelayanan kita kepada Tuhan, saudara sekalian, itu menjadi tidak berarti. Dan inilah yang disebut dengan kematian rohani. Biarlah saya berdoa, saya dan saudara sekalian tidak menjadi seperti yang dikecam oleh Yesus, yaitu tadi di dalam Matius 23 ayat 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Dijauhkan itu kiranya kematian rohani, kemunafikan, kelambanan atau ketidaksemangatan kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan saya, kita semua umat-umat Tuhan. Mari bangkit dan serukan nama Tuhan. Mari kita lebih bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya akan nyanyikan satu lagu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Engkau Yesus. Saudara sekalian, saya tidak pandai main musik atau nyanyi, suaranya pas-pasan, tapi tidak apa-apa. Saya tidak malu karena Tuhan pasti menerima segala pujian, persembahan pujian saya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, mari kita berusaha di dalam Tuhan, supaya Tuhan Yesus mendapati kita tetap setia di dalam Tuhan.
walaupun di dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, tetap setia di dalam Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup dan setiawan. Shalom, haleluya, amin.